Ya, Anda kembali di News Today, pemirsa. Memasuki hari ke-10, banjir merendam 2 dusun di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa pagi. Ya, ketinggian air bervariasi 1 meter hingga 1,5 meter. Tak kunjung surut, banjir masih merendam 2 dusun di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang. Ketinggian air banjir mencapai 1,5 meter. Banjir lambat surut disebabkan tidak adanya saluran pembuangan air yang memadai. Selain rumah warga, sejumlah akses desa terputus akibat banjir. Aktivitas warga dan mobilitas warga pun terganggu. Warga terpaksa menggunakan perahu karet untuk mobilisasi warga maupun logistik. 1 meter di rumah. Di rumah. Sekarang udah surut. Sekarang udah surut, cuma di jalannya masih Apa? ke dada, weh. Oh, di jalan yang masih Setengah. tinggi. Surut rumahnya belum. Di rumah Belum, Pak, masih sepinggang lagi. masih sepinggang. Iya, masih sepinggang lagi. Cuman ini lagi nyelamatin barang-barang yang Barang-barang. pakai. Oh, tadi Ada kali 3 meter mah, Pak. 3 Kalau meter. di rumah mah. Kalau di rumah Sebelah barat. barat. Iya. Data sementara, banjir di Desa Karanglisar hampir 50% sudah mulai surut. Ribuan warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Diperkirakan banjir akan segera surut hingga 3 pekan ke depan. Dan bisa untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada rekan Rudi Setiawan di Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat. Ya, selamat pagi Rudi. Bagaimana kondisi terkini dari banjir di sana? Iya, Togi dan Zila, selamat pagi menjelang siang. Kami informasikan untuk update terkini di Kecamatan Teluk Jambe Barat. Banjir masih menggenangi ratusan rumah warga yang berada di Dusun Kampek dan Dusun Pengasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Dan ini bisa saya gambarkan di belakang saya ini masih ada cukup tinggi air. Ketinggian di sini bisa sampai sekitar 1,8 meter. Dan kalau di jalan ini sekitar hampir 2 masih ditinggalkan oleh para pemiliknya. Ya Jila dan Togi, saya akan menunjukkan ini kondisi terkini di lokasi untuk kondisinya ini ya, masih segini. Pak, maaf agak maju jalan saya. Ini ada beberapa bahkan hewan, kalau saya melihat ini hari ke-10 ini kucing juga di sini. Kucing ini masih berada di atas. Dan ini ada beberapa ini warga. Pas ini siapa nih? Bisa ke kedalamannya? Bisa ditanya, saya sambil tanya-tanya. Sini, Pak. Kesini maju, Pak. Bisa dilihat. Ya. Pak, tahan, Pak. Pak, tahan, Pak. Sini. Ya. Ini kedalaman di sini, ini rumah Bapak ini? Iya. Iya. Kedalaman berapa, Pak? Masih ini di meter 20. meter 20-an. Ya, ini tadi udah diarung Ini udah diuruk ya. Enggak, ini kalau di sini di dalam semeter 20. di dalam 80 sentian. 80 sentian. Oh iya, sini Pak. Iya. Berarti kalau di jalan sekitar masih semeter lebih. Semeter lebih, Lebih. semeter 80 lebih. Meter 80. Pojok sana. Masih sana ya? Iya. Oh iya. Siap, Pak. Ya, Togi, ini kondisi yang terkini yang dapat gambarkan. Ya. Saya bersama warga di sini juga dengan ada beberapa warga dengan menggunakan perahu, dan ini lokasi yang cukup lumayan masih parah kalau melihat di lokasi sini. Ini kondisi rumah lantai 2 pun hanya bisa dimanfaatkan untuk lantai atasnya saja untuk menyelamatkan barang-barang. Dan kalau melihat ini lokasi di Desa Pengasinan ini sama Dusun Kampek, ini lokasinya hampir sama persis dengan yang berada di Desa Karangligar yang satu desa. Dan untuk kami informasikan untuk masyarakat, emang sudah 50% yang surut, dan juga masyarakat juga sudah banyak yang kembali ke rumahnya, yang rumah-rumah mereka yang sudah kering. Adapun kalau yang rumahnya masih terendam seperti ini sudah 10 hari ini, Togi dan Zila, ini penghuninya sudah meninggalkan rumah dan mereka masih mengungsi. Ya, Pak, kita ke sana ya, Pak.
Ya, ini ada posko pengungsian kondisi di yang sana? rumah-rumahnya juga sudah banyak yang mengalami kerusakan juga, Togi, untuk di lokasi ini. Ya, Togi, ini kondisi terkini yang kami informasikan. Ya, rekan Rudi, apakah ada posko pengungsian di sana? Ya. Jika ada, apa yang dibutuhkan saat ini untuk warga yang terkena musibah? Ya, Togi, untuk pengungsian sampai saat ini memang masih ada di beberapa lokasi, di mana ini lokasinya di Desa Kalangligar ini ada beberapa tempat pengungsian yang tersebar, dan kemudian ada juga yang menggunakan tenda-tenda di pinggir jalan. Dan sejauh ini kalau untuk logistik cukup memang untuk makanan dan kesehatan juga di sini saya lihat ada juga. Dan kalau untuk obat-obatan ini ada seperti gatal-gatal itu perlu diperbanyak karena memang banyak warga yang sudah mengeluh tentang penyakit gatal-gatal. Ya, terus kemudian kalau untuk pengungsi itu sendiri yang paling banyak itu sekarang di kantor desa dan di sekitar samping kantor desa, ada yang masih di masjid dan juga ada yang masih di musola. Adapun kebutuhan untuk masyarakat sampai saat ini yang perlu dibutuhkan itu paling utama itu selimut dan matras untuk mereka tidur, karena sudah beberapa hari ini bagi warga mereka yang tidak mempunyai keluarga atau keluarganya jauh, mereka itu rata-rata bertahannya di tenda-tenda pengungsian dan di pos-pos yang sudah disediakan oleh pihak desa setempat. Ya, kemudian juga paling dibutuhkan itu ya masih seperti makanan ringan. Ya, itu dibutuhkan ya. Baik, rekan Rudi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.